Salve, salam sejahtera dan salam pendidikan untuk rekan-rekan guru di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Bin Nalar yang selalu hadir membahas materi bernuansa pendidikan. Kali ini membahas tentang pembelajaran deep learning di sekolah dasar. Sebelum implementasikan di kelas, rekan-rekan guru wajib memahami materinya secara baik, sehingga tidak mengalami kesulitan di kelas. Oleh karena itu, kami membantu rekan-rekan guru melalui video ini. Namun rekan-rekan guru sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel PD Nara. Rekan-rekan guru, simak video ini, ikuti ulasannya, dan nonton hingga akhir. Pembelajaran deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Rekan-rekan guru, kita lihat deep learning dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar mengacu pada pendekatan pembelajaran yang menekankan pertama, pemahaman konsep secara mendalam. Yang kedua, penerapan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Keempat, menumbuhkan kreativitas siswa. Kita lihat ada beberapa elemen penting dalam deep learning. Yang pertama, meaningful learning, itu pembelajaran bermakna. Menekankan pada pentingnya murid tidak hanya menghafal informasi, tetapi memahami konsep dan dapat mengaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah miliki, sehingga pembelajaran memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mindful learning, pembelajaran berbasis kesadaran penuh. Mindful learning melibatkan kesadaran akan tujuan pembelajaran, kesadaran akan gaya belajar, kesadaran akan pemahaman materi, keterhubungan dengan pengetahuan sebelumnya, perhatian penuh, refleksi diri, dan keterlibatan aktif. Elemen yang ketiga, joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi. Sini menciptakan suasana belajar yang positif, keterlibatan aktif murid, meningkatkan motivasi belajar, mengurangi kebosanan, sehingga memiliki pengalaman belajar yang positif. Rekan-rekan guru, untuk memahami ketiga elemen ini lebih mendalam, ikuti video selanjutnya dalam materi-materi berikut. Di samping itu ada 6 aspek penting dalam penerapan deep learning di sekolah dasar. Yang pertama, pemahaman konseptual yang kuat. Murid tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep secara mendalam dan mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Kedua, penerapan dalam berbagai konteks. Di sini maksudnya pembelajaran tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan konteks nyata. Ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Deep learning membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang sangat relevan dengan tuntutan abad ke-21. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek-proyek yang melibatkan
kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Deep learning dapat memanfaatkan teknologi untuk personalisasi pembelajaran, gamifikasi, dan analisis data untuk memahami gaya belajar murid. Yang keenam, pembelajaran seumur hidup. Deep learning mendorong siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayat. Artinya belajar seumur hidup. Kita lihat contoh penerapan di sekolah dasar atau pelajaran IPAS. Murid tidak hanya menghafal nama-nama hewan, tetapi juga memahami bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana mereka saling ketergantungan. Saya kira kita semua pernah terapkan ini. Yang kedua, dalam pelajaran matematika tidak hanya belajar rumus, tetapi memahami prinsip di balik rumus tersebut. Dan bagaimana rumus itu digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai skenario. Dalam pelajaran seni, murid dapat bekerja sama, membantu membuat taman kecil di sekolah sambil belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Dalam pembelajaran deep learning ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, kesiapan guru itu sendiri. Guru perlu dilatih dan didukung untuk memahami konsep deep learning dan menerapkannya dalam pembelajaran. Tantangan kedua, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum perlu dirancang agar lebih fleksibel dan memungkinkan penerapan deep learning di kelas. Tantangan ketiga, akses teknologi itu sendiri. Di sini, ketersediaan teknologi yang memadai di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan tersendiri. Tantangan keempat, evaluasi yang relevan. Sistem evaluasi perlu disesuaikan untuk mengukur pemahaman konsep, penerapan, dan juga keterampilan yang dikembangkan melalui deep learning. Tujuan akhir dari pembelajaran deep learning ini adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, memiliki empati, dan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Rekan-rekan guru di mana saja berada, kita coba melihat kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, deep learning memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD. Kedua, deep learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Tiga, keberhasilan implementasi deep learning itu sangat bergantung pada kolaborasi antara guru, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Itu tiga kesimpulan yang harus kita jalankan sebelum kita masuk di kelas. Rekan-rekan guru, itulah materi pembelajaran deep learning di sekolah dasar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga berupa saran dan masukan tentang materi yang kita ikuti tadi. Selamat berjuang untuk anak-anak didik kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.